tapi tidak direspons oleh SKPD. Ini adalah salah satu yang akan menjadi bahan penilaian bagi kepala SKPD dan pejabat-pejabatnya SKPD tersebut. Apabila setiap bulan dievaluasi nanti tidak ada info-info yang disampaikan kepada masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan di lingkungan SKPD. Cuma memang perlu diatur Pak Kadis. Ini kan memang ada yang bebas, ya, terus seperti Facebook. Ada yang bebas tapi ada yang berbayar. Masing-masing SKPD. Tetapi harus link dengan yang milik pemerintah provinsi. Ya, supaya ketika kita upload di SKPD kita, dia langsung terus masuk juga ke pemerintah provinsi, atau mungkin di pemerintah provinsi baru itu lewat SKPD masing-masing. SKPD itu ini orang-orang ini yang memang diberi tanggung jawab. Setiap hari dia berkewajiban memasukkan apa yang dilakukan oleh dinas badan. Nah, tentu perlu otorisasi, ya, perlu persetujuan. Nah, persetujuan tentu secara cepat. Ini kan sekarang nih IT cepat sekali. Konsep surat, konsep berita yang mau dimasukkan langsung kirim WA ke pimpinan, minta dikoreksi. ACC langsung upload. Jadi biar baku jauh, biar pimpinan di Jakarta, pimpinan di mana, itu bisa dilakukan. Pimpinan di Amerika bisa dilakukan. Yang kedua, evaluasi kami justru hal-hal yang negatif. Itu justru yang ikut-ikutan kita beritakan. Yang berita-berita tidak benar, ikut-ikutan kita beritakan. Nah, kami menugaskan, menginstruksikan kepada seluruh SKPD lewat Sekretaris Dinas Badan mengevaluasi seluruh pegawai, ya, seluruh pegawai, menginventarisasi media sosial dari seluruh pegawai yang apabila diketahui, ya, menyampaikan hal-hal yang negatif. Contoh kecil kejadian 3 minggu yang lalu, evaluasi banyak dari pegawai-pegawai kita yang sepertinya justru memberitakan hal-hal yang tidak baik. Bukan meredam, bukan menyampaikan apa yang dilakukan oleh pimpinan adalah hal yang benar, malah menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan. Nah, ini langsung dievaluasi, langsung dikasih teguran. Bagi ASN prosesnya demikian. Bagi THL kasih teguran 1 kali 2 kali langsung pecat. Por apa ini? Mendiskreditkan pimpinan di media sosial. Jadi sekali lagi kami mohon agar supaya kenapa ini sangat-sangat mendesak, berita-berita bohong berseliweran di antara kita. Ya, bisa mampir di Indian dalam waktu dekat ini sudah menyampaikan nama-nama dan kode, ya, kode ya nanti. Contoh Pak Reni Bapeda, ini siapa yang dikasih kode, misalnya yang memberitakan misalnya ada Bapeda admin 1, admin 2, admin 3, tahu siapa ini admin 1, tahu siapa ini admin 2, tahu siapa ini admin 3, supaya beritanya dapat dipertanggungjawabkan. Siapa saja bisa, tapi lewatnya admin-admin baru dia di-download. Tapi sebelum mendapat persetujuan tentu dari pimpinan, otorisasi dari pimpinan tidak bisa di-upload. Tapi sekali lagi kita sekarang kan sangat gampang. Ini mau konsep program di situ mau dikirim ke kita. Ini
atau kirim Bapak Kadis, kita masih bicara, dia sudah baca apa mengenai konsep itu. Dia boleh jawab. Jadi rekan-rekan sekalian, mohon diperhatikan hal ini, mohon ditindaklanjuti segera di dinas badan masing-masing, menunjuk 3-5 personil yang betul-betul punya tanggung jawab. Tapi tentu ada yang koordinator, ada yang itu di situ, ada yang penanggung jawab ya. Di bidang-bidang juga demikian, secara subbidang, ada di bidang, beberapa bidang tentu ada, tapi tentu dikumpul ke penanggung jawab di SKPD, baru di-publish. Tetapi birokrasi ini tidak berlaku bahwa terlalu rumit, ya, simpel di birokrasi ini. Karena ada dinas badan yang besar, sulit dijangkau, ada juga balai-balai yang di kabupaten kota, jadi secara beruntun disampaikan. Dan selalu memberikan pengarahan kepada seluruh ASN yang ada maupun pegawai-pegawai yang ada di lingkungan, bagaimana hal-hal positif ini dilakukan. Kalau diyakini, biarpun di laman pribadi kita, kalau diyakini ini tidak benar, jangan disebarluaskan. Cari tahu. Kalau ini diyakini benar dan ada yang menunjang kegiatan kita, kita boleh, mungkin setelah dinas badan upload kan, orang boleh kutip itu dari orang PSKPD, orang taruh di orang pelama. Jadi dengan seringnya dia tersosialisasi dengan melebar, bukan hanya di dinas badan, di masing-masing punya kita pun kita boleh kutip, asal itu resmi yang pemerintah punya, yang SKPD punya. Karena kan kita bangga kalau kita jadi pegawai kantor gubernur, kita bangga. Kalau kita jadi ASN kantor gubernur, kita bangga. Pemerintah provinsi, THL kantor gubernur pun atau THL pemerintah provinsi pun kita bangga. Dan mari kita berusaha menjawab berbagai pertanyaan itu dengan baik. Maka itu kuasai. Kalau hafal, tanya penghuni atasan, apa betulnya persoalan ini? Supaya dalam adu argumentasi pun di laman pribadi kita positif yang kita sampaikan. Saya kira itu yang boleh kami sampaikan. Pak Kadis silakan memberikan arahan dalam pertemuan yang sangat-sangat penting ini. Demikian untuk dilaksanakan, dan atas perhatian dari rekan-rekan sekalian kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk kita menggunakan website. Jadi kita ada menggunakan website, dan nanti alamatnya ini sudutprof.go.id. Ya, ini website resmi yang ada di pemerintah provinsi. Jadi saudara-saudara, nanti seandainya saudara akan mau menyampaikan informasi atau berita terkait dengan kegiatan, saudara bisa nanti diatur teknisnya seperti apa dalam pengisian informasi itu, nanti diatur. Kemudian selain website, nah kita lihat sama-sama di website ini memang belum semua. Jadi belum semua informasi kami masukkan. Karena apa? Ini keterbatasan data dari saudara-saudara, keterbatasan data dari SKPD atau perangkat daerah maupun biro. Karena yang ada di sini, yang kalau kita bisa lihat, pertama dinas pendidikan dia sudah masuk. Coba apa? Tunjukkan dulu apa? Balik dari awal dulu. Masuk Joko 20 giga ini Joko. Nah ini saudara, ini penampilan muka di sini, kemudian konten dari website ini sebagaimana yang saudara lihat ini, ada dinas pendidikan, kemudian ada investasi, ada perizinan, kemudian ada gender, kemudian
ada kesehatan, baru kita kasih dokter pemerintah desa, bikin begitu. pemerintahan desa, kemudian turisme ya, pariwisata. Jadi data-data aplikasi ini kami dapat ketika kami menjemput dan memintakan data kepada saudara-saudara yang bisa kami olah. Apa yang saudara masukkan, yang sudah ada, yang masuk, yang pada kami itu yang coba kami olah, tetapi yang belum ada, termasuk ini bursa tenaga kerja. Jadi tenaga kerja juga ada. Kami boleh buat aplikasi yang ada, asalkan dokumen atau data yang ada dari saudara-saudara itu sudah ada, supaya kami bisa publish kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang perlu dipublish ke publik terkait dengan program kegiatan atau hal-hal yang perlu disampaikan. Nah, kemudian ada juga website yang sudah dikelola oleh masing-masing SKPD, yang dari daftar yang ada pada kami, yang aktif itu baru BKD, kemudian kesehatan, Dispenda, Bapeda, tapi juga Bapeda ini belum optimal ya, mesti kasih optimal. Diklat juga belum optimal, Perindak juga sudah ada tapi belum optimal. Sementara yang lain itu belum ya, belum ada website, tapi kami sudah sampaikan segera mau disiapkan. Memang belum ada tertata di dana para sekretaris ini, tapi ke depan. Keuangan juga, keuangan sudah aktif terus. Malah di sini di website ini Pak John, kami sudah untuk transparansi anggaran kami sudah muat. Jadi sudah terpublish semua. Jadi siapa saja bisa melihat. Untuk anggaran ini sudah ada. Cuma kita mau tunggu yang SKPD yang lain yang tidak punya website. Nah, seharusnya program-program kegiatan juga itu saudara datanya harus masuk. Baik data statistik ya maupun data pasif. Dalam arti progres-progres yang akan dilakukan itu dimasukkan kepada Kominfo, Dinas Kominfo, nanti diolah dan dibuat sebelum saudara mempunyai aplikasi sendiri secara definitif dan jaringan sendiri. Jadi itu para sekretaris tolong memperhatikan ini yang akan kita lakukan. Kemudian yang berikutnya ini nggak bisa ngeling yang materi itu ada nggak? Ada connect nggak? Mana Tompedina? Sudah ada nggak? Yang e-government sudah ada nggak? Tim ya, yang kita namakan tim cyber di SKPD dan di aras pimpinan di biro maupun di koordinator